Pak Ade tahu kelas kalian sangat terbatas sekali personilnya ya. Biasanya dari segi ya lumayan fatal kalau bagi Pak Ade, mungkin kalau bagi yang nonton nggak terlalu. Operator sound, operator sound itu pihak luar yang tidak tahu persis seperti apa semua penampilan kalian. Makanya yang Pak Ade masuk operator sound dari panitia itu bukan berarti yang operatori, tetapi yang menemani tukang sound. Tukang sound nggak apa-apa, umum di setiap event rata-rata sound kita dari luar kan kayak gitu. Tapi kan yang ngerti kepanitiaan, yang ngerti kalian seperti apa pentasnya, kan kelas kalian. Dapang nggak tahu, paling nggak bakal nyalain Dapang, itu mah Tuhan sound pihak luar. Tapi kan dari kalian, nanti dulu nyalanya, nanti dulu matinya. Itu sound dan lighting sama. Yang karena yang paham betul adalah kalian. Ya paling nggak tahu di sini semuanya benar-benar sibuk sehingga tidak ada sama sekali yang menemani tukang sound dan lighting. Pak Ade kurang tahu alasannya apa. Kalau memang ternyata benar-benar tidak ada personil lain, ya Pak Ade nggak tahu. Kemudian ketika acara gelaran, ketika Pak Ade sampai pindah dari sana pindah ke sini, itu artinya gagal. Harusnya Pak Ade nonton cuma menilai kalian saja, tapi karena Pak Ade takut kacau karena di sini tadi ada kesalahan, makanya Pak Ade bertindak. Itu. Kemudian dari persiapan ini ternyata Pak Ade dan tim baru tahu di penampilan terakhir ternyata sound 2 yang di depan dan di pojok itu nggak dinyalakan. Jadi tadi ketika waktu pertama ngecek hanya sebatas yang udah nyala ini, 2 itu tidak nyala sama sekali. Apa ini sistemnya? Ternyata pas tak lihat memang belum dicek lagi. Pas penampilan yang terakhir tadi baru kelihatan. Ini apa yang membuat yang nyanyi kontrolnya susah banget? Ngerasa nyanyi? Karena nggak nyala. Sementara sound yang di kanan kiri ini epoha namanya sound out, tidak terlalu dominan vokalnya. Kalau yang di depan itu dominan vokalis. Ini musik, itu vokal. Vokalnya dimatiin, bisa kalian bayangkan nyanyinya seperti apa. Pasti butuh tenaga yang super. Dan bilangnya kok ketahuannya pas penampilan terakhir. Tidak ada yang benar-benar mengingatkan, ngasih tahu tuh. Ya banyak hal, ya kembali lagi mungkin alasan klasiknya nggak ada power personilnya. Apalagi mayoritas kelas ini adalah cewek. Ya, mungkin bisa minta tolong ke yang lain, toh dari kemarin juga sering tolong menolong dengan kelas lain. Tidak masalah kok, tidak apa-apa, tapi kalian tidak melakukan itu. Kemudian yang terjadi ketika seperti itu, ini catatan yang selanjutnya adalah terutama di drama kalian bagus. Bagi yang awam menonton itu proses yang alami ketika ada kru masuk bolak-balik, masuk lagi, masuk lagi itu ya udah orang pemakluman. Tapi kalau dalam dunia seni pertunjukan bagi Pak Ade itu sudah fatal salahnya. Ketika kru masih di atas panggung, lampunya sudah menyala. Terus Pak Ade mau nyalain tukang lampu, ya nggak mungkin. Tukang lampu orang luar, bukan kelas kalian. Kan nggak tahu dramanya seperti apa, karena orang luar.
karena tidak ada yang nemenin. Top nanti untung agak sedikit terbantu dengan kalian cukup pintar untuk membuat audionya, dikasih video, lampu nyala, musik nggak apa-apa, jangan dimatikan. Berarti yang jadi permasalahan adalah timing. Ini jeda musik ini dari adegan ini ke adegan selanjutnya berapa menit, kira-kira kru harus berapa kali keluarnya, harus sekian detik kah, sekian ini kah, karena ini posisinya dubbing, tidak live. Kalau live mungkin tidak terlalu, karena ini dubbing, mau nggak mau harus mengerti timing, kapan aku masuk, posisi masuk, lampu nyala, dialognya lama banget, nggak muncul-muncul musiknya. Akhirnya ya bagi yang tadi katakan pada bilang yang nonton siswa masih oke karena itu posisinya belum murah lah gitu. Tapi dalam sebuah seni pertunjukan, apapun yang terjadi di atas panggung yaitu yang dilihat. Karena kebetulan panggung kita bukan panggung seni pertunjukan, jadi tidak ada tirai. Yang paling enak kita pakai tirai, ditutup dulu baru nyala. Tapi berhubung panggungnya tidak pakai tirai, kalian harus pintar-pintar ngakalinya. Terus ya memang ini adalah hal yang klasik, artinya Pak Ade tahu betul bahwa Kelas kalian itu kekurangan personil. Tetapi kan paham kira-kira dengan personil yang segini apa saja yang sekiranya akan berkendala, apa saja yang sekiranya akan bermasalah, itu cara menanggulanginya itu bagaimana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi Pak Ade katakan. Kira-kira demikian. Eman-eman banget, maksudnya eman-eman banget tuh. Kalian udah nyiapin ini lama banget, capek, pusing, belum harus ninggalin pelajaran yang lainnya demi ngurusin pagelaran. Ternyata hasilnya dan ada satu hal yang membuat Pak Ade sangat kecewa. Ya, Pak Ade benar-benar sampai bercampur, itu sudah gagal total. Kenapa? Pak Ade sampai benar-benar ikut campur. Karena pagelaran kalian paling bagus. Sangat sayang kalau banyak yang miss, yang nonton semuanya sudah antusias semua. Makanya Pak Ade gatel, ini harus tambah sukses lagi. Ya. Ini benar Pak Ade ucapan itu, jadinya balik lagi. Keren banget, Mas, kalian keren banget. Sebuah kesuksesan drama yang bentuknya dubbing, kelas kalian audionya yang paling bagus. Karena sebuah drama yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu adalah dari dialog. Kalau dialognya tidak terdengar dengan jelas, maka orang akan melihat orang cuma gerak-gerak saja. Itulah kelemahannya kalau drama menggunakan audio, menggunakan dubbing. Kelemahannya pasti di situ. Dan di kelas kalian, walaupun dengan audio, penonton bisa ikut terbawa oleh ceritanya. Bagus. Kalau kalian tadi baca di grup yang jadi panitia barangkali
Yang kelas sebelumnya ada catatan dari Pak Ade. Gongnya di drama iya. Ketika menyusun sebuah acara, itu ketika sudah naik banget. Tadi yang lagi sama kayak gitu, naik banget waktu di drama, sudah semuanya senang menonton drama, semuanya terhanyut menyaksikan dramanya dan bertepuk tangan. Namun sangat disayangkan itu yang terakhir turun ketika penampilan yang P5 yang paduan suara. Jadi udah naik banget, pas waktu drama tuh udah naik banget. Tiba-tiba dari penonton pada bubar dengan penampilan selanjutnya. Makanya tadi Pak Deser di catatan barangkali bisa digunakan, artinya ketika gongnya di drama, maka udah itu yang terakhir gitu. Penonton ramai banget. Nah ini tadi Pak Ade tanya ketika mau drama hampir selesai, Pak Ade tanya sama Chelsea, saya masih ada Pak dua lagi yang dari Aduh, Pak Ade udah tepuk jidat. Aduh ini dramanya sudah sukses banget, maksudnya ini dramanya sudah sukses banget. Kalau sampai ada lanjutan penampilan lain bakal turun, maka drama yang suksesnya hilang. Tetapi setelah drama selesai, kemudian dilanjut dengan P5 yang nyanyi ya. Kalau kalian lihat tadi pas nyanyi selesai, Bapak Ibu guru tepuk tangannya berdiri semua. Ya. Berarti yang Pak ditakutkan tidak terjadi. Ketika drama naik, Pak Ade benar-benar takut. Ternyata setelah drama, gong tambah naik lagi. Setelah drama tambah naik lagi. Ya mungkin memang agak sedikit ya namanya teknis. Paling tadi agak sedikit sulit, kalau yang nonton nggak terlalu mungkin, tapi Pak Ade detail. Tak lihat ini yang nyanyi kok ngotot banget, makanya Pak Ade kesini. Ternyata soalnya mati yang ditangguh. Kalau dari sana mungkin masih terdengar yang jauh, orang nyanyi masih jelas karena ini frekuensinya tinggi jauh. Tapi kalau yang di atas panggung itu nyanyinya susah kontrolnya karena nggak kedengeran, suara sendirinya itu nggak kedengeran. Kemudian yang kalau Moreng itu memang karena mic-nya baterainya mati, baterainya habis. Kalau yang lain tak bunyi aslinya, cuma memang nggak terdengar karena sound yang di depan itu mati. Itu ya, pokoknya tidak ada catatan lain. Pak Ade senang banget hari ini karena pelajaran hari ini sukses sesuai yang diharapkan ketika tadi kita berdoa di awal, semua orang sampai standing applause. Artinya standing applause itu udah tingkatannya tertinggi kesuksesan, bahwasanya pagelaran kalian dianggap memang paling bagus. Bahkan Bu Enti tadi sebelum mau pas ngajak Pak Ade foto, ini yang paling bagus. Tapi Pak Ade nggak mau foto. Dia nggak mau foto sama yang lainnya, maunya sendiri aja. Sudah minuman itu sudah aku racuni. Iya, keren banget. Dalam satu pementasan dari awal sampai akhir, ada biasanya tetap tak sampaikan di setiap kelas. Itu ada starnya, ada bintangnya, ada yang jadi bekerja dengan sangat baik, tampil dengan sangat baik, yaitu di kelas kalian adalah Sumi.
Ya mungkin itu saja yang butuh Pak De sampaikan. Yang jelas Pak De senang banget dengan hasil dari pagelaran kalian hari ini sesuai dengan harapan. Adapun catatan-catatan yang tadi Pak De sampaikan bisa kalian resapi bahwasanya itu memang bisa diperbaiki ketika suatu saat barangkali kalian entah itu pas kuliah bikin event, kemudian atau di masyarakat pas Agustusan disuruh bikin acara, kalian bisa terapkan itu ilmu-ilmu yang mungkin kalian pelajari selama acara pagelaran ini. Dan terima kasih atas antusiasnya yang tentunya di luar ekspektasi Pak De sekali. Pak De hanya sebatas berharap cukup kalian tampil menyelesaikan tugas dari Pak De mata pelajaran seni budaya, tetapi kalian melampaui ekspektasi Pak De 1000% bahwa ini sudah kelasnya benar-benar seni pertunjukan, bukan ujian mata pelajaran lagi. Ini benar-benar kelasnya sesuatu hal yang bisa ditampilkan dan dipertunjukkan kepada semua orang. Itu saja mungkin yang bisa Pak De sampaikan. Terima kasih. Jangan berhenti sampai di sini untuk tetap berkarya, tetap jaga dan sayangi budaya negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.